Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rabbana lakal hamd anta qayyimus samawati wal ardh wa man fihin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, kita sambung lagi kajian kita hari ini dengan kajian tafsiriyah. Adapun surah yang kita bahas masih surah Al-Mulk di ayat 27 sampai dengan 30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين Sadaqallahul azim. Saya berharap teman-teman bisa memberi tafsir atas ayat-ayat yang kita bahas kali ini. Saya hanya tanyakan ini, apakah ada perbedaan tingkatan orang-orang kafir baik pada saat umatnya Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa dan Nabi Daud? Apa adakah tingkatan-tingkatan orang-orang kafir atau beda siksaannya nanti di hari kiamat nanti atau bagaimana, Ustaz? Ajaran yang dibawa oleh Rasul itu semuanya satu saja, ya, yaitu tauhid. Ia percaya kepada la ilaha illallah. Yang beda-beda itu rasulnya. La ilaha illallah, Ibrahim Rasulullah, Musa Rasulullah. Kemudian umatnya Nabi Muhammad, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi ada kesamaan. Yang berbeda itu adalah syariatnya. Tapi sikap kekafiran itu sama. Dan setiap nabi itu, rasul itu pasti ada penantangnya. Memang selalu demikian. Ya. Nah, adapun nanti tingkatan-tingkatan kekafirannya itu hanya Allah yang tahu, karena itu ya satu yang gaib. Kekafirannya sama. Ya, sama-sama kafir, karena kafir itu ada dua.
ada mengingkari Allah atau mensyarikatkan Allah, itu kafir itu kafir kubrah, kafir besar. Ada kafir kecil, Pak. Kafir kecil itu adalah yang bersahadat tetapi dia melakukan hal-hal yang dilarang. Nah, yang tidak terampuni itu adalah kafir besar itu, Pak. Kalau kafir-kafir kecil, insyaallah mudah-mudahan kita diampuni. Ini maksudnya kekafirannya Nabi Muhammad Umat Muhammad, sama-sama mengingkari. Ya, sama dari segi kafir dari kata kafara, artinya ingkar. Bisa juga bermakna menutup diri, tidak menerima. Jadi sama, prinsipnya sama itu. Sama-sama kafir. Yang beda itu syariatnya, ya. Syariatnya yang beda, tapi sama. Kan ajaran Muhammad itu sama kelanjutan dari ajaran sebelumnya. Ya, bukan satu yang baru, tapi situasinya baru dengan ajarannya baru. Dan ini komplit, Pak, ini. Dan ini kan merujuk semua kitab-kitab sebelumnya. Kalau sebelumnya itu sebelum ditemukannya tulisan itu kan pasang-pasang akan mangkasa pasang-pasang. Jadi dari mulut ke mulut. Kemudian ditemukan aksara. Diperkirakan aksara itu pada zamannya Ibrahim, suhufi Ibrahim wa Musa. Saya menyimak dulu yang ayat 30 mengatakan, katakanlah Muhammad, terangkanlah kepada yang jika sumber air kamu menjadi kering, maka siapa yang akan memberimu air yang mengalir. Di situ saya berpikir sedetail itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala membicarakan dalam hal ini di surat Al-Mulk, karena di ayat-ayat terakhir di surat Al-Mulk itu bukan saja masalah air, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyampaikan bahwa tidakkah kamu menyadari seandainya bumi bergetar atau langit bergetar, apakah kamu masih ada yang bisa membela? Tidakkah kamu menyadari bahwa siapa yang menghidupkan kamu dan memberi makan kamu, memberi rezeki kamu, tapi masih belum bersyukur? Yaitu ayat 1 sampai dengan ayat 5 menyampaikan kekuasaan dan ilmu Allah yang tergambar di alam semesta. Kemudian saya lanjutkan di ayat 11 menyampaikan asap yang diderita orang-orang kafir di akhirat. Itu poin keduanya. Jadi karena tadi saya membagi empat bagian kelompok besar, ini kelompok kedua. Allah menyampaikan asap yang diderita orang-orang kafir di akhirat. Mereka berkata, sekiranya dulu kami mendengarkan nasihat, tentu tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Jadi orang kafir di sini mengakui dosanya, karena ditanya apakah tidak ada yang mengingatkan kamu selama ini? Ada, tapi kami mendustakan. Tapi kami baru sadar bahwa seandainya kami mengikuti nasihat itu, kami tidak menjadi penghuni neraka. Itu kelompok kedua. Kemudian kelompok ketiga dari ayat 12 sampai ayat 15, isinya yaitu janji Allah kepada orang-orang yang mukmin. Allah menjadikan bumi untuk kamu jelajahi segala penjuru dan makanlah sebagian rezekimu. Jadi di sini mulai tadi sampai ayat 11, sekarang ayat 12 sampai 15, Allah memberikan suatu janji bahwa jelajahilah bumi ini dan carilah rezekimu. Jadi dari kesimpulan dari ayat 1 sampai 30 kami berpikir bahwa surat Al-Mulk ini adalah surat yang sangat sepantasnya lah kita selalu berusaha memahami arti dan maknanya, karena surat ini jelas tergambar semua, mulai dari menceritakan kekuasaan Allah sampai kepada ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memperlihatkan bagaimana kekuasaannya menciptakan segala yang ada di bumi dan langit ini.